Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 September 2024 ya. Kita seperti biasa akan memulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu, barulah kita nanti melihat berita-berita yang ada dari market kripto. Oke, hari ini hari Senin, ada beberapa yang libur ya, dari negara Jepang, Cina, Indonesia. Hari ini ada Maulid Nabi, jadi mungkin, market, pasar Indonesia akan libur penuh di perdagangan hari ini, tanggal merah juga kalau aku perhatikan. Itu jadi, ya selamat, yang merayakan. Kemudian dari Uni Eropa, marketnya tetap jalan ya, akan ada wages in Eurozone, jadi ini tentang pembayaran gitu, wages, salary teman-teman. Kemudian juga ada trade balance dari Uni Eropa, lalu dari Amerika Serikat akan ada New York Empire State Manufacturing Index. Data yang memperlihatkan seperti apa pertumbuhan perekonomian ataupun mungkin penurunan ya. Kalau kita melihat dari sini sih negara New York saat ini masih dalam posisi pertumbuhan ekonomi yang minus, terutama dari sudut pandang manufacturing, perpabrikan gitu teman-teman. Itu data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini, dan by the way juga minggu ini akan menjadi minggu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, sebab akan ada keputusan suku bunga The Fed ya, sekitar 2 hari ke depan. 2 hari ke depan. Dan yang menarik adalah probability The Fed memangkas suku bunga 50 basis point dan juga 25 basis point setara 50-50. Ini merupakan sebuah sentimen yang bagus andai kata nanti Bitcoin mendapatkan sentimen positif, ya harusnya ini merupakan sebuah indikasi pembalikan arah terhadap Bitcoin. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah pemangkasan suku bunga 50 basis point itu akan meningkatkan likuiditas lagi ke market dengan jumlah yang lebih besar. Ini berarti akan ada banyak investor-investor yang sebelumnya invest di tempat yang aman, contohnya kayak deposito ataupun obligasi, akan mulai mencari aset-aset yang lebih berisiko seperti saham, komoditi, ataupun kripto. Kenapa demikian? Karena interest daripada return daripada deposito ataupun obligasi, ketika suku bunganya diturunkan, itu juga akan turun juga returnnya. Jadi yang sebelumnya mungkin dapat return sekitar 4,5% misalkan, terus turun menjadi 4%. Mungkin tahun depan turun lagi menjadi 3% ataupun lebih kecil di bawahnya. Jadi ini akan bikin investor-investor ini merasa, wah ini nggak worth it lagi. Jadi otomatis mereka harus switch portfolionya ke aset-aset yang lebih beresiko gitu. Makanya nanti akan ada semacam cycle di mana saham akan kembali mengalami kenaikan, kemudian kripto pun jika seandainya dipilih menjadi aset untuk para investor ini, investor-investor besar ini bisa jadi juga merupakan salah satu peluang untuk market kripto. Apalagi kalau kita melihat dari fasilitas yang ada saat ini, produk ETF itu sudah masif banget. Tidak hanya di Amerika, tapi juga di berbagai belahan dunia lain juga. Sekarang sudah berani membuka diri untuk perdagangan ETF, Bitcoin, ataupun Ethereum. Ini merupakan salah satu peluang untuk market kripto mencapai likuiditas yang lebih besar lagi, khususnya bagi altcoin, yang mungkin lagi menunggu momentum kapan altcoin bakalan mengalami tren kenaikan. Semoga saja tahun 2024 akhir sampai 2025 membuka opsi untuk market altcoin mengalami recovery. Itu, jadi peluang 50-50 ini akan masih bisa berubah nanti 2 hari ke depan, teman-teman, sampai ke pengumuman suku bunga The Fed di tanggal 19 September jam 1 dini hari. Itu. Oh ya, kemarin juga ada insiden, teman-teman. Jadi ada insiden penembakan ini untuk calon presiden Donald Trump. Kabarnya itu pakai senjata AK-47 ya. Itu buat yang suka main point blank atau Counter Strike pasti tahu tuh alat perang dari apa namanya yang digunakan untuk menyerang. Ini kejadiannya itu baru aja, teman-teman. Jadi Donald Trump kabarnya sudah diamankan setelah insiden penembakan yang menimpa dirinya. Jadi
agen rahasia yang memang menjadi pengawal daripada Donald Trump ini sudah menembaki seorang pria yang terlihat membawa senjata ketika mantan presiden tersebut ada di jaringan, ada di wilayah permainan lapangan golf ya. Lapangan golf yang namanya adalah Golf International Trump, West Palm Beach. Jadi Donald Trump punya area golfnya sendiri. Nah, itu kelihatan ada sosok orang yang mencurigakan membawa senjata, terus ya ditembaki oleh pengamanan dari Donald Trump. Wah, ini kejadiannya baru, teman-teman. Ini merupakan sebuah apa ya? Sebuah ancaman mungkin ya bisa dibilang, karena calon presiden Donald Trump ini sudah pernah juga mendapatkan insiden penembakan ya, yang pas kena telinganya kemarin, dan saat ini ada ancaman lagi, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari Polymarket, setelah insiden tersebut, suara dari Trump kembali meningkat 1%. Ya, insiden penembakan Trump ini bisa menjadi salah satu apa ya, indikasi ya jika Donald Trump naik, ini kayaknya banyak yang siap mengancam, teman-teman. Jadi berusaha seolah-olah ya, ini perspektif media, seolah-olah kalau Donald Trump naik ada sesuatu yang bakalan terjadi sehingga harus ada ancaman-ancaman seperti ini. Gitu. Jadi ya dari apa namanya polling yang kita temukan sementara ini, Donald Trump suaranya kembali mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat sih kemarin ada penurunan suara dari Donald Trump setelah pidato dengan apa namanya debat dengan Kamala Harris, itu tidak sama sekali menyinggung kripto dan lain sebagainya. Mungkin itu juga bikin suara Donald Trump sempat turun waktu itu ya. Tapi sekarang udah kembali recover dan mendekati nih 50-50. Kemudian dari berita yang lain, waduh hujan teman-teman. Jadi di rumah sedikit hujan. Sorry ya kalau mungkin ada suara-suara bising dikit masuk ke speaker atau ke mic-nya. Teman-teman, berita lanjutnya ada dari Tether. Ini adalah salah satu penyedia USDT di mana baru saja mengumumkan tentang transparansi dari aset yang dimiliki oleh Tether. Gitu. Jadi Tether ini adalah penyedia USDT di mana dia mengklaim bahwa semua token yang dipunyai oleh Tether itu 1-to-1, selalu dipeg 1:1 dengan fiat currency, tergantung currency apa yang diluncurkan. Yang paling terkenal sih USDT, tapi dia juga punya produk-produk lain selain USDT, itu ada EURT ya, EURT, terus juga ada China Tether, lalu ada MXNTT, terus juga ada XAUT itu, teman-teman. Jadi ada beberapa produk stablecoin yang dimiliki juga oleh Tether. Dan ini bisa dibilang detailnya ya, dimana di jaringan Tron dia punya berapa, di jaringan Ethereum punya berapa, Avalanche, Stone, Cosmos, EOS, dan lain sebagainya, itu dibuka secara transparan oleh Tether. Ini bakalan meningkatkan kepercayaan para investor terhadap perdagangan aset menggunakan Tether di berbagai exchange ataupun hanya sekedar untuk melakukan transaksi. Dari market akan ada beberapa berita penting. Yang pertama datangnya dari EigenLayer, itu akan membagikan stake drop. Jadi ini adalah reward yang akan dibagikan untuk para staker ya. Akan ada Eigen Season 2 stake drop yang bakalan mereka rilis atau yang bakalan mereka bagikan sebelum tanggal 17 September 2024. Unlock sekitar 4,2%. Jadi akan ada peningkatan supply untuk token EigenLayer. Hati-hati dengan peluang koreksi yang bisa terjadi, teman-teman. Ini ada berita terkait dengan rencana untuk melikuidasi beberapa aset untuk memberikan reward kepada para staker dari EigenLayer. Ya, jadi dekat-dekat hari ini, teman-teman. Jadi mungkin akan ada koreksi. Kemudian juga ada berita dari MakerDAO. Maker atau MKR ya, itu saat ini sedang melakukan rebranding menjadi token baru namanya Sky. Nah, Sky ini tidak hanya meluncurkan tokennya mereka, tapi juga akan meluncurkan new stablecoin yang bernama USDS. USD Sky ya, USDS. Ini rencana peluncurannya tentu saja akan meningkatkan jumlah transaksi yang ada di platform DeFi mereka. Itu. Jadi berita ini diharapkan bakalan bisa mendukung tentang peningkatan harga dari token Sky ke depannya. Itu peluncuran stablecoin.
Lalu dilihat dari data CoinGlass juga overall market crypto saat ini sedang menunggu closing time frame weekly ya. Beberapa kripto mengalami lonjakan inflow. Ada Sui hari ini naik sekitar 11%, terus ada Polkadot naik 1,4%, Celestia naik 10%, AAV naik 3,49%, Phantom ini akan ganti jadi Sonic nanti, akan rebranding lagi, itu udah naik sekitar 8,8%. Oke, menarik banget, beberapa altcoin sudah mengalami kenaikan. Ethereum ready untuk upgrade terbaru mereka yang akan direncanakan itu di tahun 2025 nanti. Targetnya sih bulan Februari ya guys. Jadi Ethereum developer consider splitting Spectra upgrade. Ya, awalnya targetnya adalah di Februari 2025 nanti. Jadi akan ada upgrade terbaru. Tentu saja yang namanya Spectra upgrade ini, di mana ini akan meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Khususnya untuk two part. Two part ini berarti layer 1 dan juga layer 2. Ini bakalan menjadi salah satu indikasi bagus untuk proyek-proyek yang ada di jaringan Ethereum juga. Otomatis akan secara tidak langsung mendapatkan impact daripada peningkatan yang akan mereka lakukan. Tanggal pastinya belum ada ya, apakah ini bakalan jadi di Februari atau mungkin akan diundur nanti ke depannya tergantung dengan situasi. Tuh teman-teman, jadi semoga sih bisa di awal tahun 2025 nanti. Oke, itu ya dari beberapa berita yang ada pada market. Hari Senin market akan kembali buka, terutama market forex, saham. Mungkin ada beberapa negara yang day off, yang mungkin masih dalam posisi liburan, tidak terlalu masalah. Namun dengan beberapa market yang buka ini, otomatis akan meningkatkan likuiditas pada market. Sekilas saja BTC Dominance di perdagangan kemarin menguat ya, namun adanya beberapa altcoin yang mengalami kenaikan itu merupakan sebuah sentimen bagus. Dilihat dari Bitcoin di time frame weekly, hari ini kita bakalan berpeluang untuk closing positif. Andai kata Bitcoin mampu mempertahankan level 60 ribuan, maka peluang Bitcoin untuk kembali mengalami tren kenaikan kemungkinan akan terbuka lebih besar. Seandainya ya, Bitcoin bisa closing di atas level 60 ribu. Saat ini sih peluangnya adalah bullish engulfing dengan volume yang cenderung stabil, namun ada peningkatan jumlah smart money yang masuk pada Bitcoin di weekly ini. Jadi sepertinya sih 1 minggu pull ini bakalan menjadi penting banget untuk market. Jadi teman-teman bisa pantau ya beberapa proyek altcoin terutama. Saya rasa bakalan dapatkan momentum menjelang penurunan suku bunga dari The Fed nanti. Itu jadi minggu ini menurut saya sangat-sangat keren lah untuk diperhatikan teman-teman. Itu ya di time frame weekly peluangnya bagus. Semoga Bitcoin bisa recover dengan segera. Sementara di time frame daily kemarin Bitcoin mentok di level 60.500-an dan saat ini sedang mengalami fase koreksi. Paling buat koreksi kali ini kita bisa perhatikan beberapa level yang menarik. Fibonacci 61,8 ada di kisaran 57.500-an something. Ya, sebagai level psikologi yang bisa teman-teman pantau. Itu jadi peluang probability untuk market akan lebih terbuka kalau Bitcoin bisa closing di 60 ribuan ke atas ya, dengan next target kemungkinan bisa ke 63.000 atau bahkan bisa lebih ke 65 ribuan, 63 atau 65.000. Namun kalau kita melihat dari time frame daily sebenarnya indikasi smart money-nya belum terlalu kerasa sih. Jadi kayaknya market masih wait and see menunggu keputusan dari The Fed. Gitu. Jadi manfaatkanlah momentum fluktuasi yang bisa terjadi. Sementara di time frame 4 jam kalau kalian perhatikan dari pergerakan market ya, ini udah mulai ada tekanan jual yang muncul menjelang closing weekly-nya. 1, 2, ada 2 kali level yang dianggap sebagai level penting untuk ditembus, yaitu di 60 ribuan. Ternyata 2 kali Bitcoin itu kena reject. Apalagi ada 3 candle merah di sini. Kemudian 1 bullish bearish engulfing terhadap market mengindikasikan adanya probability untuk koreksi pada Bitcoin. Volume smart money sih overall masih oke di time frame 4 jamnya. Jadi waspada aja, belakangan mungkin akan ada sedikit koreksi pada market. Jadi
Buat yang pengen masuk, manfaatkan momentum-momentum untuk masuk. Bisa diperhatikan level 57.600. Andai kata ada kesempatan Bitcoin ke level tersebut kembali. Itu kemudian di time frame 1 jam pergerakan Bitcoin juga masih cenderung lesu ya. Volume transaksinya belum terlalu besar, smart money udah perlahan-lahan menurun. Jadi probability untuk koreksi cenderung lebih besar kalau saya lihat untuk jangka pendeknya. Oke, sambil menunggu gimana kondisi dari market. Jadi sekian aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.